Sejumlah wartawan dari lintas organisasi pers di Aceh melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Aceh pada Kamis pagi tadi. Massa yang menamakan diri jurnalis anti kekerasan meminta kasus pengancaman terhadap Aidil, wartawan di Aceh Barat bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kita wartawan bukan manusia sampah. Kita manusia yang dijamin oleh undang-undang. Hidup wartawan! Hidup! Oleh karena itu, semua pihak ingin bermitra dengan wartawan. Tapi faktanya, kita hanya digunakan ketika kepentingan kekuasaan, ketika kepentingan penguasa lebih besar, kita dizalimi. Dalam aksinya, selain membentang karton yang berisikan tuntutan, para peserta aksi juga melakukan orasi secara bergantian. Aksi wartawan ini mendapat pengawalan oleh aparat kepolisian dari Mapolda Aceh. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aceh, Misdarul Iksan, dalam orasinya meminta pelaku pengancaman dapat dijerat dengan Undang-Undang Pers. Sementara itu, pimpinan tabloid Modus juga mempertanyakan kasus pengancaman terhadap wartawan Aceh Barat oleh Akrim, Direktur PT Tuah Akti Utama, yang saat ini sedang ditangani penyidik Polres Aceh Barat. Namun penyidik hanya menjerat pelaku dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Padahal sebelumnya wartawan Aceh Barat Aidil telah diancam bunuh oleh Akrim karena berita terkait perusahaan yang dia pimpin tayang di medianya beberapa jam sebelum pengancaman. Ya, pertama sebagai pimpinan Modus Aceh, saya berterima kasih kepada semua teman-teman jurnalis, baik yang tergabung dalam AJI, dalam IJTI, dalam PWI, dan dalam perwarta foto, termasuk jurnalis perempuan. Ya. Yang harus dipahami adalah apa yang dialami oleh Aidil Firmansyah. Ini tidak hanya Aidil yang bersifat pribadi, tapi ini adalah sebuah ancaman bagi sebuah profesi jurnalis, siapapun dia, organisasi apapun dia, media apapun dia. Jadi saya kira biarlah, saya berharap hanya Aidil, kasus Aidil yang terakhir terjadi di 2020 dan untuk tahun-tahun berikutnya. Sebab seperti saya katakan tadi, kita belum hilang duka, kita belum hilang trauma apa yang dialami oleh kawan kita Asnawi Lawi, yang juga seorang jurnalis, rumahnya dibakar dan sampai hari ini dia tidak nyaman. Oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman. Solidaritas ini, kekompakan ini, soliditas ini membuktikan kepada dunia luar bahwa kita adalah satu. Kekerasan terhadap wartawan bukan hanya terjadi di Aceh Barat, namun juga terjadi di sejumlah wilayah di Aceh. Oleh sebab itu pula, Wakil Ketua PWI Aceh, Iranda Novandi, dalam orasinya meminta seluruh insan pers agar tidak tinggal diam dan harus melawan aksi premanisme terhadap wartawan tersebut. Inspirasi sekecil apapun dari masyarakat apalagi wartawan yang selama saat ini membantu pihak kepolisian dalam hal menyampaikan kamtipmasnya ke seluruh masyarakat, menjaga keamanan itu luar biasa, sangat dihargai. Jadi kehadirannya ini adalah suatu hal yang luar biasa. Mana yang permasalahan yang tidak diketahui atau mungkin kurang tanggapan, ini kami akan menyampaikan kepada pimpinan yang akan mencari sebuah hal yang arif bijaksana sehingga wartawan menerimanya dengan senang hati. Usai orasi, wartawan lintas organisasi pers Aceh yang terdiri dari IJTI, Pengda Aceh, AJI Banda Aceh, PWI Aceh, Pewarta Foto Indonesia, dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia menyampaikan sikap meminta Kapolda Aceh agar bisa mengawal penanganan kasus pengancaman wartawan Aceh Barat untuk dijerat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, mengingat pengancaman itu berkaitan dengan pemberitaan. Selain itu juga diminta Kapolda agar memerintahkan penyidik Polres Aceh Barat untuk segera mengalihkan penanganan kasus ini dari pidana umum ke bidang pidana khusus sesuai dengan Undang-Undang Pers. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.